Halo sahabatku, melakukan perjalanan dengan naik pesawat, memudahkan kita mencapai tujuan. Selain bisa memangkas waktu perjalanan, sampai saat ini perjalanan lewat udara dianggap perjalanan paling aman dibandingkan melakukan perjalanan lewat darat atau laut. Namun fakta membuktikan perjalanan lewat udara telah banyak menorehkan banyak kasus kecelakaan dari berbagai penjuru dunia. Kali ini kita akan bahas 10 kecelakaan pesawat dari berbagai belahan penjuru dunia. Namun sebelumnya dukunglah channel kami, dengan menekan tombol subscribe-nya. Bencana Bandara Tenerife tahun 1977 adalah salah satu bencana terburuk dalam sejarah penerbangan. Peristiwa tabrakan ini melibatkan dua pesawat Boeing 747 yang bernama KLM, penerbangan 4805, dan Pan Am, penerbangan 1736 di landasan pacu Bandara Udara Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Kanaria, Spanyol, pada tanggal 27 Maret tahun 1977. Kecelakaan terjadi karena miskomunikasi yang disebabkan oleh kabut tebal, dan tidak adanya radar darat. Kedua Boeing 747 itu bertabrakan satu sama lain di darat dan menewaskan 583 penumpang di dalamnya, namun 61 penumpang dari pesawat Pan Am berhasil keluar hidup-hidup. Dua pesawat itu tak seharusnya berada di Tenerife. Para penumpang sebelumnya dijadwalkan turun di Las Palmas yang terdekat dari Gran Canaria. Tempat ini merupakan tujuan para penumpang wisata kapal pesiar, namun karena ada gerakan separatis yang memasang bom dan meledak di Bandara Las Palmas, penerbangan dialihkan ke Los Rodeos di Tenerife. Penerbangan pesawat Aloha Airlines 243 menuju Honolulu. Saat itu cuacanya tenang dan bersahabat. Kapten pilot pesawat sangat berpengalaman, karena dia memiliki 6.700 jam terbang dengan pesawat Boeing 737. Mereka telah terbang lebih dari 3.500 mil dengan model pesawat yang sama. Pilot pesawat sebelumnya melakukan inspeksi pra-penerbangan reguler dan mengumumkan bahwa mereka siap untuk menerbangkan pesawat itu dengan 95 orang di dalamnya. Namun ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah 24.000 kaki, hal tak terduga terjadi. Orang-orang di kokpit mendengar suara bergemuruh diikuti oleh suara retak dan memekakkan telinga. Lalu beberapa detik kemudian atap di pintu sisi kiri terbuka dan menyebabkan dekompresi pesawat. Hal terburuk yang terjadi adalah dekompresi tersebut menyebabkan bagian atap pesawat mengalami robek dengan ukuran yang sangat besar, yang bisa mematikan para penumpang. Ketika diukur, panjang bagian pesawat yang hilang sepanjang 18 kaki, pilot pesawat melihat potongan-potongan besar badan pesawat, puing-puing beterbangan di sekitar kokpit, hingga akhirnya kapten pilot melihat ke belakang dan menyadari kalau pintu kokpit di belakangnya telah menghilang. Untungnya semua penumpang sudah duduk dengan sabuk pengaman terpasang, namun sayangnya seorang pramugari yang sedang berdiri, tersapu keluar pesawat yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Charkhi Dadri adalah sebuah desa kecil di India yang menjadi terkenal setelah kecelakaan pesawat. Tempat ini menjadi saksi tabrakan udara antara Kazakhstan Airlines dan Saudi Arabian Airlines, penerbangan 763. Kecelakaan itu tetap menjadi salah satu bencana terburuk dalam sejarah kecelakaan pesawat. Tabrakan terjadi setelah penerbangan Arab Saudi Airlines yang lepas landas dari New Delhi, sementara pesawat yang lainnya sedang mempersiapkan pendaratannya. Karena kemampuan berbahasa Inggris yang buruk di Gandhi International Airport, jalur penerbangan bersilangan dan pilot tidak dapat menghindari tabrakan. Sekitar 349 penumpang di dalamnya tewas dalam bencana itu. Yang memperumit masalah lebih lanjut adalah, pesawat itu melaju lebih dari 300 mil per jam atau 700 kali lebih kuat dari tabrakan mobil, hingga akhirnya tabrakan ini menimbulkan bola api besar yang luar biasa di langit dan dari radar, dan disaksikan banyak orang di bawahnya. Puing-puing bangkai pesawat selebar 6 mil berserakan dan tersebar di sekitar desa di bawahnya. Meskipun ada sekitar 4 penumpang yang selamat, namun mereka akhirnya meninggal tak lama setelah pesawat menabrak tanah. Kecelakaan Jepang Airlines 123 tetap menjadi salah satu kecelakaan udara terburuk yang melibatkan satu pesawat. Pesawat ini membawa 524 penumpang termasuk kru pesawat saat jatuh di Gunung Takamagahara, yang terletak di sebelah barat laut Tokyo. Pesawat berangkat dari Tokyo menuju Osaka. Kejadian mengerikan itu terjadi ketika pesawat baru lepas landas 12 menit. Di dalam perjalanan, pesawat mengalami dekompresi eksplosif yang menyebabkan hilangnya kemudi dan sistem hidrolik yang mana melumpuhkan kendali pilot atas pesawat. Meskipun pilot berhasil menjaga pesawat tetap di udara selama 30 menit, sayangnya upaya mereka gagal karena pesawat menabrak punggung bukit dan menewaskan 520 penumpang di dalamnya. Hanya 4 penumpang yang selamat dari kecelakaan itu. Kecelakaan itu terjadi pada saat jutaan orang di Jepang kembali ke rumah tempat leluhur mereka untuk merayakan liburan.
menurut penyelidikan yang dilakukan Komisi Penyelidik Kecelakaan Pesawat dan Kereta Api Jepang, ekor pesawat tersebut pernah tersenggol dalam sebuah pendaratan di Bandara Itami pada tanggal 2 Juni tahun 1978. Ekor pesawat itu kemudian diperbaiki dengan tidak sempurna oleh teknisi Boeing dan Jepang Airlines, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan penyekat bertekanan bagian belakang pesawat dalam menahan beban tekanan selama penerbangan. Hal ini mengakibatkan kerusakan logam dan kecelakaan pun terjadi. Pasca kecelakaan, Presiden Jepang Airlines, Yasumoto Takagi, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Di Haneda, seorang manajer perawatan Jepang Airlines memutuskan bunuh diri akibat tidak kuat menanggung rasa malu karena kelalaiannya yang menimbulkan banyak korban jiwa. Musibah American Airlines penerbangan 191, menjadi salah satu kecelakaan penerbangan terburuk di Amerika Serikat. Pesawat McDonnell Douglas DC-1010, jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, pada tanggal 25 Mei tahun 1979. Ketika itu pesawat hendak lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare. Hanya beberapa menit setelah lepas landas, salah satu mesin di sayap kiri pesawat diperkirakan copot saat lepas landas. Penyebabnya ialah pihak American Airlines sendirilah yang merusak konstruksi pesawat saat pesawat itu diservis secara terburu-buru, dengan alasan memangkas biaya perawatan pesawat. Kecelakaan itu menewaskan 273 penumpang di pesawat dan 2 orang lainnya di darat. Lebih dari 40 tahun setelah kecelakaan itu, musibah ini tetap menjadi salah satu kecelakaan pesawat penumpang paling mematikan di Amerika. Penerbangan Turkish Airlines 981, jatuh di luar kota Paris karena kegagalan petugas bagasi untuk membaca dan memahami instruksi yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Turki. Penyebab lain dari kecelakaan itu adalah, pintu kargo di belakang pesawat terbuka, sehingga menimbulkan dekompresi eksplosif yang memutus kabel-kabel penting yang dibutuhkan untuk mengendalikan pesawat. Pesawat itu menabrak hutan oval Cerpelay, di dekat kota Paris, Perancis, sehingga mengakibatkan meninggalnya 346 penumpang di dalamnya. Pesawat itu jatuh dengan kecepatan 783 km per jam dan merubahnya menjadi ribuan keping bangkai pesawat. Hal ini membuat identifikasi korban dan penyelidikan penyebab kecelakaan cukup sulit. Setelah dilakukan penyelidikan, kecelakaan Turkish Airlines 981 kemungkinan disebabkan oleh pintu kargo belakang yang terbuka dan depresurisasi secara tiba-tiba. Kedua hal ini merusak struktur lantai dan menyebabkan 6 penumpang dan bagian-bagian pesawat terlempar. Mesin nomor 2 tidak berfungsi optimal, dan merusak kendali penerbangan. Para kru kemudian tidak dapat mengendalikan pesawat. Air India Express, penerbangan 812 tahun 2010, adalah salah satu kecelakaan pesawat terburuk yang terulang di India. Pesawat itu menuju Mangalore dari Dubai. Bandara itu satu dari 3 bandara dengan landasan pacu yang pendek. Artinya, panjang landasannya terbatas karena medan yang berbukit-bukit. Dalam kasus pesawat ini, sang pilot salah perhitungan ketika mendaratkan pesawat, hingga mendarat di luar titik pendaratan yang ditentukan. Hal ini adalah salah satu dari banyak kesalahan lainnya, karena dia melakukan beberapa kesalahan yang lainnya. Pesawat terlempar melewati landasan pacu dan jatuh dari tebing hingga menyebabkan badan pesawat terbelah dan terbakar. 158 orang tewas dalam kecelakaan itu, dan ada 8 orang yang selamat. Ada sebuah peraturan yang berlaku di Bandara Internasional Mangalore, yaitu, hanya kapten pilot yang bisa mengemudikan pesawat saat mendarat dan lepas landas. Percakapan terakhir antara pengendali lalu lintas udara dengan pilot sebelum mendarat, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda yang membahayakan. Kondisi cuaca normal saat itu, hanya ada gerimis kecil. Itu pun terjadi setelah kecelakaan itu berlalu. Pada hari tahun baru di tahun 1978, penerbangan Air India 855 berangkat dari Dubai ke Bandara Santa Cruz, Mumbai. Pesawat Boeing 747 yang digunakan untuk perjalanan itu, adalah pesawat yang pertama dari jenisnya. Sayangnya, penerbangan itu tidak berlangsung lama, hingga akhirnya menabrak Laut Arabian di lepas pantai Mumbai. Beberapa menit setelah lepas landas, bencana itu terjadi setelah pesawat mengalami kerusakan instrumen, indikator belok pesawat, yang membuat pilot kebingungan dan pesawat berbelok tanpa disadari dan hingga akhirnya jatuh, hingga menewaskan seluruh penumpangnya sebanyak 239 orang termasuk awak pesawat. Musibah ini dianggap merupakan kecelakaan penerbangan terburuk kedua di wilayah India. Berdasarkan hasil penyelidikan, kapten pilot tidak rasional memutuskan beberapa tindakannya. Ditambah lagi awak pesawat gagal mendapatkan kendali. Saat pesawat miring ke kiri 40 derajat, pilot malah berdebat untuk memutuskan tindakannya, hingga akhirnya waktu habis untuk memperbaiki keadaan saat itu.
Amerika Serikat telah mencatat beberapa kecelakaan pesawat, tetapi penerbangan American Airlines 587 adalah bencana penerbangan terburuk kedua di negara itu. Pesawat itu secara rutin terbang antara Santo Domingo, New York City, Bandara Internasional John F. Kennedy, dan Bandara Republik Dominika, hanya beberapa bulan setelah serangan menara kembar WTC di New York yang terkenal. Pesawat itu lalu jatuh tak lama setelah lepas landas. Timbul kecurigaan bahwa musibah itu adalah serangan teroris. Namun penyelidikan mengungkapkan bahwa bencana itu disebabkan oleh kesalahan kopilot, yang merespon timbulnya turbulensi yang ditimbulkan oleh pesawat, yang terbentuk akibat terlalu dekat dengan jalur penerbangan pesawat lain. Kopilot yang saat itu mengendalikan pesawat panik dan berulang kali mengubah arah jalur penerbangan. Pesawat itu jatuh di sebuah lingkungan di Queens, New York, dan menewaskan 5 orang di darat, dan 260 orang di udara. Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 menyebabkan keributan dan menjadi berita utama di hampir semua media dunia. Ketika pesawat tiba-tiba hilang pada tanggal 8 Maret tahun 2014, semua orang bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi. Pesawat tersebut melakukan perjalanan ke Beijing dari Kuala Lumpur. Saat itu, kontrol lalu lintas udara kehilangan semua kontak tanpa peringatan atau indikasi masalah apapun. Meski pencarian intensif dilakukan oleh berbagai negara di selatan Samudera Hindia, tidak ditemukan sama sekali ada jejak pesawat itu. Pencarian hanya sampai di sebuah pulau bernama Flapper dan Pulau Union, 37.500 km dari lokasi operasi pencarian. Ini adalah operasi pencarian yang paling teliti dan paling mahal yang pernah tercatat. Di saat kejadian, pilot pesawat ini merubah arah untuk alasan yang tidak diketahui, dan terus terbang. Meskipun kehabisan bahan bakar, semua penumpang yang berjumlah 239 orang, dikatakan telah meninggal. Operasi pencarian ini dikatakan yang paling mahal dan paling luas yang pernah ada, dengan menelan biaya lebih dari $500 juta untuk upaya pencarian dalam beberapa bulan. Itulah beberapa kejadian kecelakaan pesawat yang bisa kami rangkum dari berbagai penjuru dunia. Semoga arwah para korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.